I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Raudatus Sipa dari 2B non-reguler untuk mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup. NPM saya 2022549. Di sini saya ingin menerangkan tentang apa penyebab banjir dan dampak terhadap banjir. Adapun juga untuk pencegahan terhadap banjir. Banjir adalah peristiwa alam yang terjadi ketika air sungai meluap dari tempatnya semestinya, seperti sungai, dan membanjiri daerah yang lebih rendah. Ada beberapa penyebab banjir, antara lain: pertama, hujan lebat. Hujan yang sangat deras dalam waktu singkat dapat menyebabkan air mengalir ke sungai dan saluran air dengan cepat. Dan jika volume air yang masuk ke sungai melebihi kapasitas alirannya, maka sungai dapat meluap dan menyebabkan banjir. Kedua, pembangunan dan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan dapat mempengaruhi aliran air permukaan dan mempercepat laju aliran air menuju sungai atau saluran air. Pembangunan di daerah aliran sungai juga dapat memperburuk banjir karena dapat mengubah pola aliran air. Dan apakah penyebab banjir itu termasuk oleh cuaca ekstrim? Ya, karena banjir seringkali terjadi akibat cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim seperti hujan deras dalam waktu singkat atau curah hujan yang tinggi secara berkesinambungan dapat menyebabkan air mengalir dengan cepat ke sungai, saluran air, dan daerah rendah lainnya. Jika curah hujan melebihi kapasitas aliran normal sungai atau sistem drainase, maka air akan meluap dan menyebabkan banjir. Selain hujan deras, cuaca ekstrim lainnya seperti badai tropis atau siklon tropis juga dapat menyebabkan banjir. Badai tropis seringkali disertai dengan hujan lebat dan angin kencang yang dapat menyebabkan banjir sungai, banjir pesisir akibat gelombang pasang, atau banjir bandang akibat longsor atau pecahnya bendungan. Selain itu, perubahan iklim yang mempengaruhi cuaca dapat berkontribusi pada banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim menyebabkan intensitas dan frekuensi cuaca ekstrim meningkat, termasuk curah hujan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Ini dapat meningkatkan resiko banjir di daerah yang rentan terhadap banjir. Penting untuk memperhatikan perubahan cuaca yang ekstrim dan memperkuat sistem peringatan dini serta mitigasi banjir untuk mengurangi dampaknya. Pada bulan Maret 2023, bencana banjir terjadi dan hampir setinggi 3 meter yang diakibatkan cuaca ekstrim, yaitu intensitas hujan yang tinggi sehingga membuat air sungai meluap dan merendam sejumlah permukiman penduduk, atau bisa dikatakan juga seperti bandang yang datang secara mendadak. Sejumlah warga banyak yang tak sempat menyelamatkan perabotan rumah tangga dan terendam dikarenakan hujan lebat dalam waktu yang lama sehingga membuat banjir. Hujan yang berkepanjangan membuat volume air di sungai dan saluran air meningkat secara signifikan dan sistem drainase tidak mampu menampung volume air yang cukup besar. Akibat peristiwa banjir tersebut, ada rumah warga hanyut terbawa arus, sementara ada lainnya rusak parah. Beruntung pada kejadian banjir bandang ini tidak menyebabkan korban jiwa. Dampak terjadinya banjir pada lingkungan salah satunya adalah rusaknya lahan pertanian. Rusaknya lahan pertanian ini mengakibatkan petani gagal panen dan bisa memengaruhi keadaan ekonomi dan gizi masyarakat. Pada saat banjir terjadi, banyak petugas gabungan seperti dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan langsung menuju lokasi untuk membantu warga terdampak. Selain itu, untuk para warga pada saat banjir ada yang mendapatkan bantuan sembako ataupun fasilitas untuk diberikan tempat untuk mengungsi dan mendapatkan makanan minuman yang siap makan. Adapun bahwa banjir bisa juga disebabkan oleh faktor manusia seperti penebangan hutan yang berlebihan, pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan, dan pengelolaan sampah yang buruk yang dapat menyumbat sistem drainase dan memperburuk dampak banjir.
Dan maka dari itu akan lebih baik untuk kita agar melakukan pencegahan banjir daripada melakukan yang akan menyebabkan banjir tersebut. Karena pencegahan sangat penting untuk mengurangi kerusakan dan resiko kehidupan yang disebabkan oleh banjir. Di sini ada beberapa cara pencegahan banjir untuk lingkungan sekitar, seperti perawatan saluran drainase yang dikarenakan apabila tidak terawat bisa menyebabkan utama banjir. Maka pastikan saluran drainase di sekitar rumah dan lingkungan tetap bersih dan bebas dari sampah atau material lain yang dapat menyumbat aliran air. Yang kedua, menjaga vegetasi. Tanaman dapat menyerap air dan mencegah erosi. Tanam vegetasi di sekitar rumah dan lingkungan Anda. Vegetasi juga membantu mencegah tanah longsor yang dapat memperburuk banjir. Yang ketiga, perbaikan bangunan. Pastikan bangunan kita dalam kondisi yang baik dan tahan air. Dan periksa atap jendela atau pintu-pintu untuk memastikan tidak ada yang bocor atau rusak. Keempat, pertimbangan untuk memasang pompa air. Jika banjir sering terjadi di lingkungan kita, pertimbangan untuk memasang pompa air. Yang kelima, sumber daya darurat. Selalu siapkan sumber daya darurat seperti lampu senter, makanan, dan air bersih untuk digunakan jika terjadi banjir. Yang keenam, perkuat sistem peringatan dini. Pastikan Anda terhubung dengan sistem peringatan dini banjir di lingkungan kita dan ikuti semua peringatan dan arahan yang diberikan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know